Ya, sementara itu, khotbah Idul Fitri di Masjid Istiqlal mengedepankan pentingnya solidaritas, kebersamaan, serta menjaga nilai kemanusiaan sebagai implementasi dari ajaran Islam dan Pancasila. Islam juga memberi pesan tentang sikap empatik yang menjadi instrumen penting dalam membangun soliditas dan solidaritas antar warga negara. Data kuantitatif tentang capaian pengumpulan zakat di Indonesia terus mengalami tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini menguatkan posisi Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan laporan The World Giving Index pada tahun 2024 yang lalu. Capaian kebaikan ini tentu saja harus kita kelola dengan baik dan efektif sebagai manifestasi dari komitmen kita dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana pesan dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Allahu Akbar walillahil hamd. Keadaban publik sejatinya harus terus diikhtiarkan dan dimulai dari individu dan juga keluarga. Pembelajaran selama bulan Ramadan mengajarkan kita untuk membangun kohesivitas di tengah-tengah masyarakat yang dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti buka puasa bersama, sahur bersama, tarawih bersama, dan juga tadarus bersama. Pemirsa, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menjalankan sholat Idul Fitri bersama kelompok rentan di Sentra Mulia Jaya, Jakarta Timur. Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu tempat sekolah rakyat pada bulan April mendatang. Tak mudik lebaran, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memilih sholat Idul Fitri di Sentra Mulia Jaya, Jakarta Timur. Mensos sholat Id bersama kelompok masyarakat rentan. Gus Ipul juga berinteraksi dengan warga sentra, khususnya penyandang disabilitas yang tinggal di tempat tinggal sementara. Bersyukur, bergembira, ya, terharu, ya, bisa bertemu dengan komunitas-komunitas atau keluarga yang rentan. Ya, ini artinya bagian dari kebersamaan, kerukunan. Paling tidak buat saya makin mengenal, memahami situasi, kondisi yang menjadi bagian dari layanan Kementerian Sosial. Ya, jadi kami tetap tentu ingin bergembira yang didasarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di tempat ini kami banyak belajar akhirnya, ya. Mensos sholat Id bersama kelompok masyarakat rentan untuk membantu kelompok maupun keluarga yang belum tersentuh pembangunan pemerintah. Sentra Mulia Jaya Jakarta Timur adalah salah satu lokasi sekolah rakyat yang akan disempurnakan pada bulan April mendatang. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Umat Muslim tumpah ruah memenuhi kawasan Jatinegara, Jakarta Timur untuk melakukan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Uniknya, umat Muslim yang melaksanakan sholat Id di kawasan ini di belakangnya berdiri gereja Koinonia. Nah, keunikan ini menggambarkan toleransi umat beragama di Indonesia. Seperti inilah sholat Id yang digelar di ruas Jalan Matraman, Kelurahan Bali Mester. Umat Muslim tumpah ruah memenuhi kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ruas Jalan Matraman ini ditutup sementara selama berjalannya sholat Id. Uniknya, umat Muslim yang melaksanakan sholat Id di kawasan ini digelar di belakangnya gereja Koinonia. Keunikan ini menggambarkan toleransi umat beragama di Indonesia. Ya, sementara pemirsa, ribuan umat muslim di kota Sorong, Papua Barat Daya Senin pagi melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasarau bertindak sebagai khotib dan bertindak sebagai imam sholat, Haji Abdul Somad Ngodihu.
Ribuan umat Islam di kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, melaksanakan sholat Idul Fitri menyambut Lebaran. Sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian timur, jemaah umat Muslim berbondong-bondong ke lokasi sholat Idul Fitri. Di kota Sorong, sholat Idul Fitri tersebar di 5 titik telah ditetapkan PHBI Kota Sorong. Dalam sholat Idul Fitri di halaman kantor Wali Kota Sorong, bertindak sebagai imam sholat Haji Abdul Samad Ngodihu. Dan bertindak sebagai khotib adalah Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausarau. Ahmad mengatakan ibadah puasa bukan sekedar menahan haus dan lapar, tetapi sebagai semangat ibadah dalam Ramadan untuk mencintai sesama. Umat Muslim juga diminta untuk dapat bersinergi membangun provinsi termuda di Indonesia tersebut. Ya, Masjid Al-Markas menyambut puluhan ribu jemaah meskipun cuaca mendung. Jumlah jemaah yang membludak setiap tahunnya tidak dapat tertampung di dalam masjid sehingga pengurus Al-Markas tetap menyiapkan selasar hingga lapangan. Ya, nampak jemaah baru berdatangan menuju Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar. Akibat sempat mengalami cuaca kurang bersahabat, jemaah yang biasanya sudah mulai memenuhi masjid hingga ke lapangan dari waktu sholat subuh baru mulai tiba di pukul 5.30 WITA. Sholat Id dimulai pada pukul 7 WITA yang dimulai dengan tata cara sholat Id. Profesor Dr. Ahusni Tanra bertugas menjadi khatib dan membawakan khotbah bertema puasa sebagai pengendali diri dan pembersih fisik. Sementara Dr. Andes Kiai Haji Hasan Basri Ahmad bertindak sebagai imam. Ya, ceramah yang disampaikan pada sholat Id kali ini mengharapkan agar umat menjadikan puasa kemarin sebagai langkah ikhtiar untuk tetap istiqomah di bulan-bulan selanjutnya. Sementara itu, ribuan umat Islam di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat melaksanakan sholat Id 1446 Hijriah di Masjid Raya Hubul Waton atau Islamic Center Mataram. Bertindak selaku imam dan khotib Guru Besar UIN Mataram, Profesor Zainal Arifin. Umat Islam dari berbagai penjuru di kota Mataram selepas sholat subuh berjamaah terlihat berbondong-bondong mendatangi Masjid Raya Hubul Waton atau Islamic Center Mataram. Kedatangan ribuan umat Islam di masjid yang menjadi ikon Provinsi NTB ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Turut hadir Gubernur NTB, lalu Muhammad Iqbal di tengah-tengah jemaah. Bertindak selaku imam dan khotib, guru besar dan dosen tetap Pasca Sarjana UIN Mataram, Profesor Zainal Arifin. Dalam khotbahnya, khotib berpesan kepada jemaah untuk menjadikan momentum bulan Syawal untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satunya dengan cara saling maaf dan memaafkan.